Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya 12 BDP. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan olehnya. Baiklah, untuk pertemuan pagi hari ini Ibu akan mereview materi pengelolaan bisnis retail yang minggu lalu kalian lihat di Google Classroom dan via YouTube channel sekolah. Kalian tetap buka di buku kalian yang kalian dapat dari sekolah, buku pengelolaan bisnis retail di halaman 7. Ini hari ini sekedar mereview saja, artinya hanya membahas sedikit atau sekelumit materi-materi yang kemarin. Jadi masih sama materinya yang kemarin ini masalah memahami bisnis retail yang di dalamnya terdapat pengertiannya, fungsi, dan jenis-jenisnya. Baiklah, kita mulai. Sebelum dimulai, ada baiknya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang pertama, sesuai yang kemarin di halaman 7, di sini banyak definisi-definisi bisnis retail. Kalau kalian lihat di buku kalian, banyak pengertian bisnis retail dari berbagai macam para ahli. Tapi di sini Ibu hanya secara garis besarnya Ibu jelaskan arti bisnis retail. Secara garis besar atau secara umum, arti bisnis retail itu adalah usaha bisnis baik barang atau jasa yang pemasarannya dilaksanakan secara langsung kepada konsumen yang digunakan dalam kebutuhan pribadi ataupun rumah tangga. Jadi kalau kalian lihat di buku, banyak sekali definisi-definisi bisnis retail menurut para ahli. Kurang lebihnya ada 4 para ahli kalau kalian lihat di buku kalian masing-masing. Tapi di sini Ibu hanya karena mereview, jadi hanya singkatnya saja, artinya yaitu usaha bisnis baik barang atau jasa yang pemasarannya dilaksanakan secara langsung oleh konsumen, baik untuk kebutuhan pribadi ataupun rumah tangga. Itu saja. Lalu yang kedua, fungsinya. Fungsi bisnis retail secara umum ini juga sama. Kalau di buku kalian itu ada beberapa poin, kurang lebih ada 8 poin, tapi di sini Ibu hanya menggambarkan secara umum fungsi bisnis retail itu yang pertama membeli dan menyimpan barang. Jadi barang-barang yang ada di toko atau di tempat untuk mendisplay barang itu membeli dan menyimpan barang. Menyimpannya di mana? Biasanya menyimpan ini artinya bisa kita simpan di gudang. Mungkin karena kalian sudah PKL atau prakerin di tempat-tempat yang sesuai dengan jurusan kalian sudah tahu bagaimana caranya menyimpan barang karena ada salah satu dari kalian mungkin ditempatkan di bagian gudang. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada konsumen. Maksudnya di sini jika konsumen ingin mengetahui suatu produk tapi dia tidak tahu klasifikasinya atau cara pemakaiannya, ini kalian bisa memberikan informasinya kepada konsumen, bisa berupa tanggal kadaluarsa, cara pemakaian, atau cara penyimpanan supaya barang tersebut bisa lagi digunakan di kemudian hari. Banyak sekali informasi-informasi yang kalian bisa berikan kalau kalian misalkan menjadi seorang pramuniaga, bisa kalian informasikan kepada konsumen bagaimana caranya memakai produk yang konsumen tentunya pilih atau bagaimana cara menyimpannya atau sampai tanggal berapa sih ini barangnya bisa digunakan gitu. Ini bisa informasinya kita kasih atau kita berikan ke konsumen. Lalu yang ketiga, mengubah produk menjadi lebih menarik. Biasanya ini kalau produk dikemas sedemikian rupa itu pasti akan jauh lebih menarik perhatian dari konsumen daripada produk yang kita lihat biasa-biasa saja dalam packingnya ya atau pengemasannya. Di sini juga kalian, saya yakin kelas 12 PDP sudah belajar untuk cara mengemas produk supaya menjadi menarik itu seperti apa. Karena kalian sebelumnya sudah mendapatkan materi di kelas 11 dan kalian juga sudah praktek di dunia industri.
Jadi ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi oleh saya karena kalian bisa tahu bagaimana caranya merubah produk yang tadinya kalian lihat biasa menjadi luar biasa. Yang terakhir, menangani keluhan konsumen. Ini juga bisa kalian jalankan. Kalian sudah praktek juga di dunia industri. Keluhan konsumen biasanya apa saja sih gitu. Misalkan tentang produknya, misalkan untuk mengatasi klaim atau komplain dari konsumen tuh seperti apa. Misalkan konsumen yang tipe atau karakteristiknya yang cerewet, sombong, atau yang mungkin lebih teliti, itu keluhannya kalau misalkan nanti ada komplain itu kalian harus bisa menanganinya. Gimana? Misalkan dengan melakukan langsung tindakan. Misalkan mungkin pada saat mereka beli barang itu terdapat ada misalkan reject atau ada sedikit cacat. Nah, itu gimana caranya kalian menangani keluhan konsumen? Tidak mungkin kalian langsung tinggalkan begitu saja keluhan-keluhan yang konsumen utarakan. Pasti kalian akan bertindak bagaimana nih cara menanganinya gitu kan. Mungkin bisa dengan mengganti barang tersebut dengan yang baru, walau misalkan ada yang reject seperti itu. Ini juga kalian sudah praktekkan di dunia industri, jadi Ibu tidak usah mungkin banyak panjang lebar berbicara. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis retail yang ada di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 7 dan 8. Di sini juga ada berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan juga di sini ada, kalian tinggal lihat di sini. Kurang lebih berdasarkan kepemilikan itu ada 3. Bisa kalian lihat ya, di sini ada independent retail firm dan waralaba dan corporate chains. Tinggal kalian lihat. Lalu yang terakhir berdasarkan produk yang dijual. Produk yang dijual berarti di sini juga ada beberapa macamnya. Kurang lebih banyak dari 10 item. Kalian bisa lihat di sini ya. Contoh-contohnya juga ada di buku kalian. Kalian pahami, kalian lihat. Dan kalian di sini juga sebenarnya sudah praktek melalui lapangan. Jadi materi di sini sebenarnya sudah kalian laksanakan juga di dunia industri. Untuk hari ini Ibu rasa cukup membahas arti bisnis retail, fungsi dan jenisnya. Kalian tinggal baca-baca karena posisi kalian sekarang ini lagi melaksanakan prakrin. Jadi Ibu hanya mereview saja, nanti pertemuan berikutnya besok akan Ibu lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu administrasi bisnis retail yang di halaman 12. Itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.